Latar belakang. Tersedianya bahasa pemrograman komputer seperti Python dan R mendorong seseorang untuk merancang suatu program yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan permasalahan ataupun pekerjaan pada suatu bidang tertentu dengan memanfaatkannya. Deskripsi program. Pada bahasa pemrograman R, akan dibuat sebuah program mengenai eliminasi Gauss, di mana eliminasi Gauss adalah suatu cara untuk melakukan operasi pada nilai-nilai dalam suatu matriks untuk membuatnya menjadi matriks yang lebih sederhana. Pada bahasa pemrograman Python, akan dibuat program determinan, di mana determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen yang ada pada diagonal utama dengan perkalian elemen yang berada pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Manfaat. Adapun manfaat dari dibuatnya program ini ialah dalam perhitungan matriks memerlukan sebuah perhitungan yang teliti. Maka, dengan membuat sebuah program ini akan memudahkan seseorang dalam melakukan sebuah perhitungan mengenai eliminasi Gauss dan perhitungan determinan matriks. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dibuatnya program ini adalah: pertama, untuk memudahkan seseorang menyelesaikan permasalahan perhitungan terkait dengan eliminasi Gauss. Kedua, memudahkan seseorang dalam melakukan perhitungan matriks determinan. Bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna berorientasi pada objek dengan sistematik dinamis. Tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami, Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Bahasa pemrograman R. R adalah sebuah bahasa pemrograman dan perangkat lunak yang digunakan untuk analisis statistika dan grafik, yang pada awalnya dibuat oleh Ross IHK dan Robert Gentleman, yang kemudian pada akhirnya dilanjutkan oleh R Development Core Team. R sangat baik digunakan dalam membuat sebuah permodelan linear dan non-linear, uji statistik parametrik dan non-parametrik, klasifikasi, klasterisasi, dan lainnya, dan juga baik dalam visualisasi data. R dan Python saat ini adalah dua platform yang paling populer untuk data science. Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss merupakan sebuah cara untuk melakukan operasi nilai-nilai yang ada di dalam matriks sehingga dapat menjadi matriks yang lebih sederhana. Metode eliminasi Gauss merupakan salah satu dari sekian cara paling awal dan banyak digunakan untuk penyelesaian dalam perhitungan persamaan linear. Determinan. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen yang ada pada diagonal utama dengan perkalian elemen yang berada pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Percabangan. Percabangan adalah suatu perintah yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Perulangan. Perulangan atau loop merupakan bentuk yang sering ditemui di dalam suatu program aplikasi. Dikenal 3 macam perulangan, yaitu dengan menggunakan statement for, while do, dan repeat. Array. Array merupakan struktur data yang dapat menyimpan berbagai macam item yang bersifat tidak unik, yang artinya boleh terdapat 2 data yang sama di dalam satu array. List. List merupakan struktur data yang dibangun ke dalam bahasa pemrograman untuk menyimpan sekumpulan item yang diapit oleh 2 kurung siku. List bersifat mutable atau dapat diubah, di mana kita dapat menambah atau menghapus elemennya. List juga dapat diurutkan sehingga kita dapat menggunakan indeks ketika ingin merujuk ke elemen tertentu. Data frame. Data frame adalah tabel atau struktur seperti array 2 dimensi, di mana setiap kolom berisi nilai dari satu variabel, dan setiap baris berisi satu set nilai dari setiap kolom. Pada pembahasan kali ini dibahas 2 program, yaitu program Python dan program R, yang diimplementasikan terhadap matriks. Program Python diimplementasikan terhadap
determinan matriks. Langkah pertama yaitu melakukan import, yaitu import numpy snp, lalu import penda spd, yang mana ini digunakan untuk perhitungan. Lalu di bawah import tersebut dideklarasikan sebuah function, yaitu function bernama kefaktor dengan parameter row, call, ordo, dan matriks. Di dalam function tersebut terdapat beberapa perulangan, kondisi, dan list kosong. Yang pertama yaitu ada list kosong bernama minor untuk matriks minor untuk menentukan kofaktor. Lalu ada var perulangan parameter i di dalam ordo, di dalam range ordo. Di dalam perulangan tersebut terdapat kondisi if dalam parameter i tidak sama dengan baris. Lalu di kondisi tersebut terdapat list kosong kembali yang bernama temp. Lalu di kondisi tersebut terdapat for perulangan dengan parameter j di dalam range ordo, yang mana for perulangan tersebut memiliki kondisi parameter j tidak sama dengan call, yang mana kondisi tersebut memiliki fungsi penambahan terhadap list temp dan list minor. Untuk temp sendiri dengan penambahannya dengan parameter matriks i dan j, lalu untuk list minor itu dengan parameter temp. Lalu selanjutnya dibuat fungsi determinan dengan parameter ordo dan matriks. Di dalam fungsi tersebut terdapat beberapa kondisi. Kondisi yang pertama yaitu if dengan kondisi ordo sama dengan 1 atau senilai dengan 1, dia akan mereturn nilai matriks dengan indeks i ke 0 dan j ke 0. Lalu pada kondisi yang kedua, ordo senilai dengan 2, dia akan mereturn nilai yang memperhitungkan determinan dengan ordo 2 kali 2. Lalu pada kondisi yang ketiga, yaitu dengan parameter ordo senilai dengan 3, dia akan menggunakan metode sarus. Dia akan mereturn nilai determinan dengan perhitungan sarus. Lalu pada kondisi terakhir, yaitu dia memerlukan kofaktor. Lalu dideklarasikan percabangan if dengan parameter underscore name underscore equal atau sama dengan strings underscore main underscore dengan isi percabangan, yaitu ada print dengan kata program mencari nilai determinan. Lalu di situ ada perulangan while dengan nilai boolean true. Di dalam while tersebut ada fungsi try dan ada except, yang mana di dalam try terdapat ordo sama dengan integer input untuk memasukkan angka ordo. Lalu di bawah kode tersebut terdapat kondisi if, di mana ordo kurang dari 1, dia akan menghasilkan value error dan jika sudah dia akan melakukan break. Lalu di dalam try ini juga ada except. Ketika value error, dia akan melakukan print dengan tulisan tidak ada matriks yang memiliki ordo tersebut. Lalu dideklarasikan list kosong bernama matriks dan terdapat perulangan for dengan parameter i di dalam range ordo, yang dimana di situ terdapat penambahan list kosong matriks, dan di bawah fungsi penambahan tersebut terdapat perulangan for kembali yang dengan parameter j di dalam range ordo, dan di dalam perulangan for j terdapat perulangan while dengan kondisi true atau boolean true. Di dalam perulangan tersebut terdapat try dan except,
yang dimana jika bernilai true dia akan melakukan inputan nilai matriks, dan di bawah tersebut ada kondisi dimana jika ordo kurang dari 1 dia akan menghasilkan value error, dan value error tersebut akan melakukan break, dan nilai tersebut akan kembali ke accept menghasilkan value error, dan value error tersebut akan mengeprint sebuah tulisan yang bertulis masukan yang Anda berikan bukan angka. Lalu di baris ke-64 terdapat di assign data sama dengan matrix, lalu data frame sama dengan pd titik data frame dengan parameter data, lalu mengeprint data frame dan mengeprint hasil dari determinan matrix dengan parameter ordo dan matrix. Lalu hasil dari running program, yang pertama program akan memintakan inputan ordo, lalu yang kedua terdapat inputan elemen matriks dari program dengan indeks I ke N dan J ke N, lalu ada output dari matriks dan hasil determinan dari matriks. Selanjutnya adalah program Python determinan. Di sini programnya mulai dengan perulangan while. Di sini kita meminta input ordo. Kita sebanyak apa ordo yang kita inginkan. Bebas. Tapi sehabis itu akan dicek jika ordonya kurang dari 1, maka outputnya adalah tidak ada matriks dengan ordo tersebut, karena matriks tidak ada yang memiliki ordo kurang dari 1. Lalu bentuk array matriks, masuk ke perulangan for untuk menginput matriksnya. Input matriks baris I sampai dengan ordo atau baris pertama, lalu J untuk kolomnya sampai dengan ordo sesuai ordonya, lalu perulangan while. Input matriks yang J, jadi baris pertama dulu di input berisi J. J itu sepanjang baris atau kolomnya. Lalu dicek lagi jika ordonya kurang dari 1, ngecek seperti yang di atas ya, ngeceknya maksudnya adalah ngecek apakah yang dia masukin itu angka atau tidak. Setelah selesai semua inputan kolom selesai, lalu ke baris 2 seterusnya berulang-ulang. Setelah masuk baris sudah selesai semua barisnya, maka akan dihitung determinannya. Masuk ke rumus determinan di Python-nya, maka disuruh akan memilih karena tadi tergantung besar ordo yang kita masukkan. Jika 1 maka matriksnya akan determinan matriksnya akan 0. Jika 2 sesuai rumus determinan ordo 2 kali 2 AD kurang BC, maka akan dihasilkan matriksnya. Jika yang dipilihnya 3, maka menggunakan metode Sarus. Selain dari 3, maka matriks dikali kofaktornya. Matriks yang baris pertama dikali kofaktor dari matriks yang ordonya lebih dari 3 itu. Kita masuk ke rumus kofaktornya, maksudnya integer kofaktornya sama dengan determinan minor. Integer minor perulangan dari I sampai dengan ordo. Di sini I tidak sama dengan row atau I tidak sama dengan baris, karena sesuai yang rumus kofaktor adalah jika baris yang dipakai untuk menghitung determinannya itu, maka baris itu tidak akan masuk dalam determinan minornya. Angka yang ada pada baris itu dan kolom itu akan tidak termasuk dalam
determinan matriks minornya, maka dimasukkan ke input tem, atau di sini saya lambangkan sebagai matriks minor pada baris pertama. Bukan pada baris yang dipilih sebagai determinan minornya, lalu pada J. Nah, sama seperti yang I, tidak boleh sama dengan kolom, agar kolom yang I dan J itu tidak ikut masuk dalam matriks determinan minor, matriks minornya. Lalu dimasukkan nilai-nilainya secara berulang terus sampai dari baris ke 0 sampai dengan ordo yang ditentukan. Lalu kita menghitung determinannya. Determinan ordo min 1 minor. Kenapa min 1? Karena determinan minornya pasti ordonya akan berkurang 1 sesuai dengan rumus kofaktor ya. Dia akan berkurang 1 dari matriks yang awalnya. Lalu dicek jika row-nya plus kolom modulus 2 sama dengan 0 artinya genap, maka determinannya akan minus 1 kali determinan minor. Karena ini perulangan kan awalnya, jadi kayak berapa kali diulang dikalikan itu sesuai ada rumusnya di kofaktor itu, ada bentuk matriksnya plus minus. Nah, itu dilambangkan dengan ini rumusnya, min 1 det minor, dan selainnya itu atau ganjilnya maka dia akan sama dengan det minor, dan masuk ke kofaktornya menghitung determinan kembali. Determinannya seperti yang di atas, karena matriksnya sudah berkurang 1, misalnya 4 masuk kofaktor matriksnya berkurang 1, maka determinan minornya akan ordo yang ketiga menggunakan metode Sarus. Setelah ditemukan determinan minornya, tiap determinan minornya tergantung kofaktornya. Setelah dihasilkan, maka hasilnya akan dikali dengan sesuai rumusnya yang tadi, else matriks yang pertama barisnya, semua baris akan dikali dengan nilai kofaktornya. Kofaktornya itu yang determinan minornya. Lalu setelah ditampilkan hasil determinannya, maka program akan berakhir. Lalu pada program R diimplementasikan eliminasi Gauss. Yang pertama dengan membuat fungsi pertukaran baris, yaitu langkah pertama membuat function dengan nama tukar baris dan parameter m, baris 1 dan baris 2. Dalam function tersebut terdapat baris tem yang didefinisikan sebagai m dengan indeks baris 1, lalu m dengan indeks baris 1 didefinisikan sebagai m dengan indeks baris 2, dan lalu didefinisikan lagi m baris 2 didefinisikan sebagai baris tem dan mereturn nilai m. Lalu membuat baris pengganti dengan cara membuat function baru, yaitu dengan nama baris pengganti dengan parameter m, baris 1, baris 2, dan k. Di dalam function tersebut terdapat m dengan indeks baris 2 didefinisikan sebagai m baris 2 ditambah m indeks baris 1 dikali k dan mereturn nilai m. Lalu dibuat function dengan nama eliminasi Gauss dengan parameter a. Di dalam function tersebut terdapat m yang didefinisikan sebagai n row parameter a, lalu ada n didefinisikan sebagai n call dengan parameter a, dan pivot didefinisikan sebagai 1. Lalu terdapat perulangan for dengan parameter baris sekarang di dalam 1 sampai ke m untuk mengecek diagonal bernilai 0 atau tidak.
Lalu di dalam perulangan tersebut terdapat kondisi yang mana pivot kurang dari n. Lalu didefinisikan i sebagai baris karang. Lalu ada while dengan parameter a indeks i. Lalu pivot sama dengan 0 dan i kurang dari m. Lalu di dalam perulangan tersebut didefinisikan i sama dengan i plus 1. Lalu di dalam while tersebut terdapat kondisi lagi di mana i lebih dari m dengan didefinisikan kembali i sama dengan baris karang. Lalu pivot didefinisikan sebagai pivot ditambah 1. Lalu ada kondisi pivot kurang dari n dengan mereturn nilai a. Lalu terdapat kondisi lagi di dalam function sebelumnya, yaitu if dengan parameter i tidak sama dengan baris karang dan di dalamnya terdapat a didefinisikan sebagai tukar baris dengan parameter a, i, dan baris karang. Lalu terdapat perulangan for dengan parameter j di dalam baris karang dan indeks m, dan terdapat kondisi dengan parameter j tidak sama dengan baris karang. Lalu didefinisikan lalu terdapat c didefinisikan sebagai a dengan indeks j dan indeks pivot dibagi a baris sekarang dengan indeks pivot. Lalu terdapat a yang didefinisikan sebagai baris pengganti dengan parameter a baris sekarang, j, dan min c. Lalu pivot didefinisikan sebagai pivot plus 1 dan mereturn nilai a. Lalu dibuat kode dengan a didefinisikan sebagai vektor dari angka yang telah ditentukan. Lalu terdapat kode m didefinisikan sebagai matriks dari a dengan baris berjumlah 3. Lalu memanggil nilai eliminasi Gauss dengan parameter m, dan eliminasi Gauss tersebut dijadikan data frame dengan fungsi baru yaitu eliminasi Gauss .df didefinisikan sebagai x data frame dengan parameter t, lalu eliminasi Gauss dan m. Lalu berikut hasil dari running program, yaitu yang pertama dengan menampilkan matriks yang telah dimasukkan atau ditentukan. Lalu yang kedua adalah hasil dari eliminasi Gauss tersebut, dan yang ketiga adalah hasil dari eliminasi Gauss yang telah dibuat data frame. Lalu ini adalah flowchart untuk program R. Di sini dia menginputkan matriks, lalu dicek dari i sampai dengan n. N itu adalah ordonya. Jika i sama dengan 0, maka terus berjalan masuk ke perulangan dari j atau i sepanjang j sampai dengan n. N-nya adalah kolom j sama dengan i. Jika benar maka akan terus berulang sampai matriksnya terisi. Lalu jika matriks A JJ nya tidak sama dengan 0, maka dia akan kembali ke perulangan yang di atasnya. Tapi jika A JJ nya sama dengan 0 atau sepanjang satu barisnya itu adalah 0, maka tukar baris yang akan dipindahkan ke bawah sesuai eliminasi Gauss. Jika baris yang berisi 0 maka akan dipindahkan ke bawah dari
Selanjutnya I sampai dengan N adalah ordo dari K. Di sini ada perulangan dari KI sampai dengan N plus 1. Maksudnya adalah jadi N plus 1 ini gunanya agar membentuk segitiga. Lalu segitiga bawah itu yang isinya 0, masukkan rumus agar menghasilkan seperti ini, agar menghasilkan hasil yang dari bawah satu utamanya adalah 0 dari satu atasnya. Lalu setelah perulangan semua baris, maka masukkan return nilai K, lalu ke J, I plus 1 atau I plus 1 adalah baris bawahnya dari satu utama, lalu K, I sampai dengan N plus 1 ya, yang artinya yang bentuk segitiga tadi, seperti yang di rumus Gauss, eliminasi Gauss. Lalu masukkan rumus C sama dengan AJI dan AJK. AJK kurang C kali AIK, lalu return nilai K, J sama I. Lalu ada perulangan untuk menampilkannya dari I, N sampai dengan 1, tampilkan X, I sama dengan AI, N plus 1. Lalu return I, maka setelah melakukan perulangan hingga N dan program berakhir. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari dibuatnya program ini adalah inputan dalam program determinan matriks sangat tidak efisien karena melakukan inputan berulang yang dapat mempengaruhi pekerja program. Program eliminasi Gauss memiliki variabel yang terlalu panjang membuat kesulitan untuk diingat jika ingin digunakan kembali. Saran, membuat program determinan yang lebih efisien dengan inputan yang sedikit dan dapat digunakan dengan ordo yang lebih besar. Lalu membuat nama variabel lebih mudah diingat.